Saya mau bercerita tentang partner saya, Bapak Tanu Sutomo. Dia adalah Direktur Utama MLM IFA Dasyat dan juga komisaris dari Happy Holy Kid. Bapak Tanu Sutomo ini juga lahir di keluarga yang sangat miskin. Waktu kecil dia tidur berjajar seperti ikan asin, 9 bersaudara, jualan es lilin, malam jadi satpam, pernah jadi satpam jagain truk. Waduh, hidup segala macam yang susah tidak pernah dia jalani. Sekarang dia sukses luar biasa. Nah, saya mau bercerita apa yang saya pernah ketahui tentang hidupnya. Tahun 90 kami sama-sama di Astra. Dan kami orang sales-sales terbaiknya, kami mendapat car loan. Wah ya, mendapat pinjaman tanpa bunga. Untuk kami bisa membeli mobil, ya tentu harus mobil Astra. Saya langsung beli Kijang baru. Waduh. Pak Tomo ambil car loan-nya, tapi dia ngotot ke direksi tidak mau beli mobil. Waduh, mobilnya dia punya mobil waktu itu ya, Toyota DX apa tahun berapa yang butut jelek. Bahkan saya masih ingat itu di dashboardnya itu tempat lubang AC-nya itu udah bermasalah, AC-nya bermasalah. Jadi kalau AC-nya bermasalah yang keluar itu asap dari jalan, maka dia sumpel pakai kaos kaki. Bisa dibayangin deh. Nah, dia ngotot gak mau beli mobil gitu ya, tapi loan-nya diambil. Lalu dia membangun rumah di Pamulang. Nah, tahun 90 itu Pamulang itu udik. Jadi orang tertawa, ya orang kampung. Tapi dengan uang senilai mobil itu bisa tanah 1000 meter dan dia bangun rumah. Setiap kali dapat komisi dia bangun, dia selesaikan rumahnya dan selesai tahun 92. Apa yang saya mau ceritakan sekarang? Nah, kira-kira 10-15 tahun kemudian orang-orang yang mengambil pinjaman ini mobilnya dijual. Laku kira-kira 25 juta sesuai dengan 10 tahun lalu pinjamannya juga 25 juta ya, tapi harga mobil naik, mobil bekasnya ya hampir, jadi nilai uangnya kira-kira sama 25 juta, tentu nilainya berkurang gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Tomo? Wah, 10-15 tahun kemudian di Pamulang dibangun Hero, ada mall, ada kampus, maka nilai rumahnya itu lebih dari 1,5 miliar. Dan uang ini diagunkan, mendapat pinjaman, bisa memulai bisnis, menambah modal, usahanya berkembang luar biasa. Jadi saya mau sampaikan satu prinsip hidup di sini, ya, bahwa apa yang kita putuskan hari ini itu berpengaruh jangka panjang. Apa yang kita putuskan hari ini itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau saya pelajari dari kasus ini, maka saya menyarankan dalam hidup ini untuk sukses, untuk berhasil, maka yang pertama adalah miliki pola hidup investatif. Ya, untuk konsumtif tentu saja boleh setelah Anda sukses, setelah Anda berhasil. Tapi kalau belum sudah mulai konsumtif gitu ya. Wah, beli HP-nya yang luar biasa mahalnya, semuanya serba mahal, dan kalau dipakai bunyi kredit gitu ya. Waduh, tampil gaya tapi itu menghabiskan ya. Maka saya menyarankan untuk hidup sukses, hidup maksimal ya, pertama sebagai orang awal ya, ini masih miskin gitu kan, mencari kekayaan. Yang pertama kita kerja pakai otot. Makin banyak pekerjaan, makin banyak kita bekerja, bahkan double job, lembur, kita dapat duit lebih. Nah, lalu tabung ya. Lama-lama kita nggak kerja pakai otot tentunya, kerja pakai otak, ya kan? Waduh, penghasilnya lebih daripada kerja yang pakai otot. Gitu kan, kuli sama mandor udah jauh lagi bedanya ya. Kita mulai kerja pakai otak, karena itu Anda belajar serajin mungkin. Penuhi otak Anda, bukan gelar ya, tapi otak ya, karena ini bukan bicara gelar, tapi Anda smart, Anda punya kepandaian, Anda bisa sukses. Kita sudah sukses, kita punya tabungan, maka kita mulai bisa investatif. Dengan uang yang kita tabung melalui kerja otot, kerja otak, dalam waktu ini kita membeli sesuatu yang bukan konsumtif, sesuatu yang nilainya bertambah. Ya. Nah, kalau Anda lebih sukses lagi, nanti Anda bisa pakai otot orang lain, Anda bisa pakai otak orang lain, Anda kerja dengan jaringan. Ya. Anda akan hidup nanti tanpa tergantung dari Anda sendiri. Anda bisa berlibur di Hawaii, berjemur di pantai, tapi income masuk terus. Jadi, tentukan apa yang Anda pilih hari ini, dan itu akan mempengaruhi kehidupan Anda masa depan. Jadi, berhikmatlah dalam mengambil kebijakan. Itu rahasia sukses, rahasia berhasil. Salam dahsyat luar biasa.